Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitra. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, Pak. Begini, saya baru saja terima chat WA-nya Pak Mul. Jadi makanya saya langsung kemari, Pak. Mengingat Pak Mul mungkin sudah baca juga WhatsApp saya kemarin. Oh iya, Bu. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Iya, terima Iya. kasih, Pak. Iya. Iya, begini Pak, ini saya mau cerita ngobrol sebentar saja Pak, mungkin 10 atau 20 menit lah Pak, bisa tidak? Oh iya, Bu Fitra. Sebenarnya ini saya memang ada waktu untuk Bu Fitra. Dengan senang hati Bu Fitra saya memberikan waktu, siapa tahu ada Ibu Fitra yang mau diceritakan begitu, Ibu. Oh iya Pak, begini Pak, sesuai dengan chat saya ke Bapak kemarin, saya mau cerita sedikit Pak mengenai masalah yang saya alami beberapa pekan terakhir ini atau 2 bulan ini sejak kita menerapkan full day school di sekolah. Uh, Bukan hanya terkendala ke saya sendiri sebagai guru, tetapi lebih ke murid saya Pak yang saya ajar di kelas itu. Kita tahu mungkin di luar atau pemikiran orang awam, sejak kita terapkan full day school itu beranggapan bahwa waktu istirahat kita sebagai guru ataupun murid itu bertambah karena kita Ya. libur di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi kenyataannya yang saya lihat di lapangan, terutama di kelas yang saya ajar, ternyata itu ada beberapa masalah yang saya temukan Pak, terutama di kelas yang saya ajar. Karena kebetulan Pak ya, saya itu mengajar mata pelajaran biologi, di mana dalam sepekan itu, dalam satu kelas itu saya masuk 2 kali. Nah, di sini terjadi perbedaan Pak. Misalnya satu kelas itu ada 3 kelas yang saya ajar, di mana pada saat saya masuk mengajar di jam-jam pagi, misalnya antara jam 9 sampai jam 11 misalnya, itu fokus siswa atau aktivitas siswa, semangat siswa itu, keaktifan siswa saat belajar, mengikuti pelajaran saya itu aktif. Tetapi pada saat saya masuk ke hari yang kedua, di kelas yang sama, tetapi jamnya itu di jam-jam kritis, misalnya jam 1 sampai jam 4 itu, siswanya itu kurang fokus Pak, kurang aktif dalam pembelajaran, tidak bisa konsentrasi, bahkan ada yang tertidur pada saat saya mengajar Pak. Ini yang menjadi masalah saya sih sebenarnya Pak, kok siswa itu di jam-jam kritis itu banyak yang tidak aktif di pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu tidak bisa tercapai karena itu siswa yang tidak aktif pada saat proses pembelajaran, karena mungkin kelelahan Pak, karena kita saja sebagai guru itu mengajar juga mengalami kelelahan, apalagi peserta didik kita yang selama ini mungkin belajarnya ditambah dengan tugas dan lain-lainnya, itu membuat mereka lebih lelah seperti itu Pak. Jadi masalah saya sih sebenarnya di situ Pak. Oke. Jadi rencananya Ibu Fira ini ingin bercerita tentang full day school. Ya betul Ya, Pak. tentang kondisi Ibu Fitra mengajar dengan kondisi murid pada saat dia belajar. Ya. Uh,
begini ya Bu Fitra ya, bukan saja Ibu Fitra yang mengalami hal yang demikian, tetapi saya kira ini hampir semua guru dan terutama juga saya pribadi, dengan banyaknya beban, 5 hari kerja ditambah dengan 2 hari libur, itu sangat menyita waktu kita, Bu. Iya. Oke, dari bincang-bincang kita ini, dari Ibu Fitra, kira-kira, Ibu Fitra ini mau mendapatkan apa? Begini Pak, sebenarnya saya ke Pak Mul ini bercerita sebenarnya jujur saja Pak ya, saya lebih utama itu ingin membantu murid saya di kelas yang saya ajar agar supaya konsentrasi mereka itu bisa tetap fokus dan lebih aktif dalam pembelajaran seperti pada saat mereka belajar di jam-jam pagi itu, Pak, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, Pak ya? Karena saya juga lihat pada saat saya mengajar, eh, saya biasa tetanggaan dengan Pak Mul dan saya lihat kelasnya Pak Mul itu sepertinya masih tetap aktif pada saat pembelajaran Pak, walaupun itu di jam kritis. Oh iya, Ibu Fira. Jadi di sini, Ibu Fitra ingin kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk Ibu Fira? Eh, iya Pak, betul sekali Pak. Maksudnya di sini maksudnya di sini Ibu Fira untuk murid Ibu Fira maksudnya begitu? Ya, saya maunya itu Pak, murid saya itu tetap fokus Pak, tetap aktif pada saat proses pembelajaran seperti itu. Jadi saya mau membantu murid saya itu supaya walaupun kita belajar di jam-jam kritis, di jam 1 sampai jam 4 itu fokus mereka, keaktifan mereka pada saat belajar itu bisa tetap terjaga seperti itu Pak. Oh, oke oke. Tadi Ibu Fira itu sudah cerita tentang kondisi, apa namanya, murid Ibu Fitra di sekolah atau di kelas saat jam pelajaran. Terus apa namanya, kondisi murid Ibu Fira itu sangat kritis ya. Jadi kira-kira murid yang aktif di dalam, kelas Ibu Fira itu pada proses pembelajaran seperti apa Bu Fira? Ya, mungkin Pak, kalau menurut saya Pak ya, jadi murid yang aktif pada saat proses pembelajaran itu menurut saya salah satunya itu Pak ya, mereka tetap semangat dalam proses pembelajaran, tetap fokus, kemudian tidak pasif, kemudian terjadi umpan balik dua arah ya antara guru dengan peserta didik karena waktu saya mengajar terkadang saya bertanya kepada peserta didik itu seakan-akan itu pikiran mereka itu tidak ada di dalam kelas, tidak ada di pelajaran. Jadi kalau mereka bisa fokus kembali, paling tidak tujuan dari pembelajaran saya pada saat itu bisa tercapai Pak seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu Fitra ini adalah, murid yang aktif itu adalah murid yang, apa namanya, murid yang, semangat dalam proses pembelajaran ya, Ya Bu, ya? betul, ya betul sekali Pak ya seperti itu Pak. Eee, iya, memberikan umpan balik contohnya, Bu, ya? Ya Dan, betul Pak ya. iya, memberikan penjelasan Bu Fitra. Iya Pak. Jadi mereka bisa maksudnya di sini terjadi umpan balik antara guru dengan murid seperti itu, Pak. Iya, oke, dari, penjelasan dan, pemaparan Ibu Fitra, ya tadi kalau, misalnya saya, beri apa namanya, beri skala, 1 sampai 10 kira-kira, keaktifan murid, Bu Fitra itu berada di skala mana, Bu? Kalau saya amati Pak, selama beberapa bulan terakhir ini kita full day school, mungkin saya bisa beri sampai di angka 6 Pak. Tapi ada juga kelas yang mungkin sampai 5 Pak. Jadi 5 atau 6 itu Pak. Karena tiap kelas kan beda-beda kondisinya Pak. Jadi Oh, menurut begitu. saya kondisi peserta didik saya tidak aktif di kelas itu saya beri skala 5 sampai 6, Pak. Oh, begitu ya, Bu Fitra, ya. Nah, sekarang menurut Ibu Fitra, tadi keaktifan murid Ibu Fitra itu di jam kritis ada di level 5 sampai dengan 6 ya, kalau tidak Iya, salah. betul, Pak. Iya, betul, Pak.
untuk sekarang ini dengan berbagai kondisi murid, apa namanya, mungkin cukup sulit ya Bu untuk mencapai level 10 atau harapan Ibu Pitra dengan kondisi sekarang ini mau mencapai di level berapa Bu? Eh, dengan kondisi siswa sekarang ini Pak, mungkin 10 di level 10 itu sangat sulit juga. Jadi di level 8 itu sudah sangat bagus menurut saya Pak. Dari 5 6 ke 8 itu sudah cukup Hmm. bagus karena betul-betul memang kondisi siswa saat belajar di jam-jam kritis tersebut memang agak sulit Pak. Jadi kita juga sebagai guru juga bisa merasakan bagaimana kondisi siswa karena kita yang kontak langsung dengan mereka di kelas. Oke, jadi Ibu Pitra ini menargetkan keaktifan siswa untuk mencapai angka level 8 ya Bu Iya ya? betul Pak, betul sekali Pak Mol. Ya, kalau menurut Ibu Pitra, murid Ibu itu memang belajar dengan model seperti apa Bu? Atau apa yang membuat mereka senang untuk belajar Bu? Oh, kalau menurut saya Pak, eh, untuk bisa membuat mereka senang belajar, mungkin saja Pak ya, ini menurut pemahaman saya, mungkin bisa kita memberikan model pembelajaran yang lebih interaktif, lebih inovatif seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa saya apa ceritanya membuat pembelajaran yang kondusif di saat-saat kritis seperti itu. Nah, langkah yang bisa saya mungkin lakukan, misalnya Pak, apa memberikan pembelajaran inovatif, kemudian menggunakan media yang bisa memancing rasa penasaran mereka sehingga mereka bisa fokus dalam proses pembelajaran seperti itu, Pak. Oke, sekarang kan Ibu Pitra sudah tahu apa yang Ibu Pitra ingin lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid Ibu Pitra pada saat belajar di jam, terutama itu di jam-jam kritis ya Bu Iya, ya. iya Pak. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu Bu? Eh, Mungkin dalam waktu dekat ini Pak yang bisa saya lakukan, mungkin dalam 1 minggu ini, tetapi mungkin juga Pak bisa saya kalau untuk memperbaiki secara menyeluruh tentunya saya akan menuangkan uh, ke dalam RPP saya model pembelajaran inovatif atau interaktif tersebut. Tetapi itu cukup butuh waktu yang cukup lama Pak karena pastinya saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, kemudian menganalisis hasilnya seperti apa, kemudian dari analisis itu saya mungkin bisa menerapkannya ke dalam RPP saya. Tentunya Pak ya, saya akan mempertimbangkan sosial emosional peserta didik saya karena ini menyangkut emosional mereka juga karena untuk mengumpulkan semangat untuk belajar di jam kritis itu cukup apa cukup ini mempengaruhi emosional mereka juga. Jadi kalau untuk menerapkan ke dalam RPP, membuat RPP mungkin itu agak cukup lama, ada beberapa tahapan, tetapi untuk dalam jangka waktu dekat ini mungkin dalam 1 minggu atau mungkin besok Pak, saya bisa misalnya menerapkan ice breaking dulu untuk bisa merilekskan siswa pada saat jam kritis dan sehingga siswa itu bisa kembali fokus pada saat proses pembelajaran Pak. Jadi untuk yang lebih cepatnya besok mungkin saya bisa targetkan laksanakan itu Pak ice breakingnya supaya untuk sementara Pak ya. Nah selanjutnya sambil saya melakukan itu saya juga sementara menyusun berusaha menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif kemudian interaktif untuk menggunakan media pembelajaran interaktif untuk mengembalikan fokus dan aktivitas belajar mereka. Oke Bu, saya paham dan saya mengerti bahwa dari beberapa ibu yang sudah disampaikan tadi,
ada beberapa langkah yang dilakukan. Tetapi kira-kira langkah yang paling awal untuk Ibu Pira terapkan itu yang mana, Bu? Itu Pak yang tadi saya jelaskan tadi, mungkin untuk dalam waktu dekat ini, 1 minggu ini atau mungkin besok, saya sudah bisa melaksanakan yang namanya ice breaking Pak. Supaya itu untuk langkah awal Pak ya, sambil saya menunggu sambil saya mengerjakan perangkat ajar saya yang terbaru yang bisa menerapkan model pembelajaran inovatif atau mungkin menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif supaya bisa mengembalikan fokus murid saya di kelas, Pak. Oke, saya sangat salut dengan Ibu Fitra karena Ibu Fitra sangat memperhatikan dengan kondisi murid, apalagi yang terjadi pada saat full day school. Semoga apa yang menjadi impian dan harapan Ibu Fitra itu bisa terlaksana, Bu. Uh, iya Pak, terima kasih Pak atas arahannya Pak. Terima kasih kembali Ibu Fitra dan tetap semangat ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih atas arahan yang diberikan dari diskusi kita, dari bincang-bincang kita ini. Saya bisa mendapat masukan dari Pak Mul dan saya juga bisa menemukan uh, jalan keluar dari permasalahan yang saya alami sekarang ini Pak. Terima kasih Pak atas arahannya. Ya, terima kasih kembali Ibu Fitra. Saya tidak bosan-bosan untuk menerima Ibu Fitra untuk datang lagi di sini. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak ya, karena saya mau mengajar lagi setelah ini. Ya, makasih Bu Fira. Ya, saya permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, silahkan masuk Pak. Ya, Bu Fitra. Bagaimana Pak Mul, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh, ya. Begini Pak, saya memanggil Pak Mulyadi ini karena kebetulan Pak Mulyadi kemarin chat WA saya ya, ada katanya mau diceritakan, mau berbincang-bincang. Ini makanya saya panggil Pak Mul. Tadi saya minta tolong sama siswa panggil Pak Mul karena kebetulan hari ini saya sudah selesai ngajar, jadi ada waktu luang Pak. Silakan Pak, apa yang mau diceritakan bersama saya Pak? Iya sih Bu Fitra, sebenarnya ini ada yang saya mau ceritakan sama Ibu, makanya kemarin saya WA, tapi saya menganggap bahwa kalau lewat WA itu Bu, sepertinya tidak jelas apa yang saya mau sampaikan, makanya saya mau mengunjungi Ibu. Apakah Ibu punya waktu untuk mendengar cerita saya, Bu? Iya Pak, silahkan Pak. Kebetulan juga tadi sudah saya sampaikan kalau hari ini saya sudah selesai mengajarnya, jadi saya banyak waktu untuk Pak Mul bercerita sama saya. Silakan Pak, kalau memang saya bisa bantu, saya bisa bantu. Kalau saya bisa kasih masukan, saya bisa kasih masukan. Silakan Pak, kira-kira Pak apa yang mau diceritakan ini? Begini Ibu Fira, sebenarnya ini kondisi di dalam kelas saya, kebetulan itu di kelas 8. Di kelas 8 Ibu Ya. Fitra ada kegiatan 17 Agustus Bu, Ya. di mana ada salah satu di situ lomba melukis Bu. Saya memilih murid di kelas 81 itu Bu, namanya Aulia, karena saya lihat pada saat di dalam menerima pelajaran itu saya punya pikiran bahwa dia itu adalah punya nilai lebih dibanding dengan teman-temannya Bu. Tapi ketika saya
Aulia untuk ikut dalam lomba itu, Bu, sepertinya tidak bersedia, Bu. Itulah yang menjadi pemikiran saya, Bu, untuk saat ini. Oh, iya iya iya. Jadi masalah Pak Mulyadi sekarang ini itu Pak Mul menemukan murid Pak Mulyadi yang diminta untuk mewakili sekolah untuk lomba melukis atau menggambar ya untuk acara 17-an, Iya, tetapi Bu. murid Bapak ini si Aulia tidak mau ikut seperti itu Pak ya. Iya, Bu, tidak bersedia, Bu. Padahal dia, Bu, kalau saya lihat dia itu punya kalian dibanding dengan teman-temannya, Bu. Jadi begini Pak, kira-kira Pak ya, menurut Pak Mulyadi di sini, kira-kira apa yang bisa Pak Mul lakukan untuk si Aulia ini Pak? Iya, rencananya, Bu, saya tidak mau menunjuk langsung untuk mengikuti kegiatan ini, Bu, tetapi rencananya itu saya mau adakan seleksi dulu untuk saya ambil masing-masing di kelas 81, 82 dengan Oke, 83. ya, Karena saya berpikir, Bu, bahwa mungkin Aulia ini yang pertama faktornya itu karena dia tidak mau menganggap bahwa dia itu adalah lebih daripada teman-temannya. Yang kedua, karena mungkin dia itu masih ada rasa nervousnya atau tidak percaya dirinya, Bu. Ya, ya biasa begitu, Bu, ketika murid-murid itu ditunjuk dengan langsung itu ya, timbul itu rasa ketidakenakan begitu, Bu. oh seperti itu Pak ya. Nah, di sini kan Pak Mul sudah tahu masalahnya apa ya. Nah, untuk Iya, bisa Bu. menimbulkan ya, untuk bisa menimbulkan rasa percaya diri ke eh, murid Bapak yang rencananya akan ditunjuk untuk mewakili sekolah di lomba melukis itu, lomba menggambar itu, kira-kira apa yang bisa Pak Mulyadi lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka itu, Bu, Pak? Iya, yang saya mau lakukan itu, Bu, yang pertama itu saya mau memanggil Aulia itu untuk masuk di ruangan saya sebagai keterkaitan antara hubungan emosionalnya, Bu. Ya, Saya akan memberikan motivasi dan semangat, ya dorongan bahwa uh, dorongan itu yang seperti membangkitkan semangatnya, Bu, bahwa di antara teman-temannya di kelas 8 itu, karena di kelas 7 itu, Bu, belum bisa untuk mewakili sekolah, apalagi di kelas 9 yang sudah mau tamat, Bu. Jadi kelas 8 ini atas nama Aulia ini memang yang pantas. Jadi saya otomatis saya harus memanggil untuk masih di ruang saya dengan cara memberi semangat, motivasi supaya itu bisa bersemangat, Bu, kegiatan ini. oke. Nah, ini kan Pak Mulyadi sudah tahu caranya untuk ke Aulianya ini ya. Kira-kira Pak, Ya, kalau Bu. saya beri skala antara 1 sampai dengan 10 Pak Mulyadi ya, kira-kira motivasi rasa percaya diri si Aulia ini itu rentangnya antara 1 sampai 10 itu kira-kira di skala berapa Pak? Menurut Bapak, pengamatan Bapak ke Aulia? Iya, kalau saya lihat pematang di Aulia itu, Bu, dia sudah ada di skala 7 sampai dengan 10, Bu. 7 sampai Ya, 10. Tetapi ini sudah menurut Pak Mulyadi itu antara 7 sampai 10 ya. Berarti kalau sudah begitu, Bu Fitra. kalau di Jadi dia itu Aulia itu sudah ada di skala rasa percaya sampai dirinya dengan Pak 10, ya, Bu. rasa percaya diri, kemudian motivasinya itu kira-kira si Aulia ini antara rentang 1 sampai 10, si Aulia ini itu berada di angka berapa Pak? Untuk motivasi dengan rasa percaya dirinya.
Sebenarnya begini Bu, kalau Aulia ini rasa percaya dirinya sudah ada, cuma, motivasinya ini Bu, yang apa namanya, ya masih kurang Bu, masih ada di skala 5. Ya Iya. jadi saya katakan tadi bahwa, sebenarnya ini, Aulia ini, sudah ada di rentang 7 sampai 10, tetapi motivasinya itu masih ada di rentang 5 Bu. Oh, jadi Aulia ini memang motivasinya tidak ada, Pak ya. Sebenarnya percaya diri sih, tapi motivasinya yang tidak ada. Percaya Oke, diri ya, Bu. ya, ya, Pak. Iya percaya diri Bu. Iya, Oke, oke. Oke, Pak. begitu Bu. Jadi eh, kira-kira menurut Pak Mulyadi dengan kondisi Aulia ini, Pak Mulyadi ini mau menargetkan Aulia memiliki rasa motivasi itu di skala berapa, Pak? Antara 1 sampai Eee, ka 10. Target Pak Mulyadi. iya, terima Iya iya Bu Fitra, makasih banyak Bu Fitra. Kalau saya, untuk mengikuti kegiatan lomba melukis ini, minimal yang harus, motivasi yang dimiliki itu saya targetkan itu ada di skala 8 Bu. Dari Iya, skala karena 8 ya. dengan, memiliki motivasi yang tinggi Bu, mungkin, kita tidak kita tidak apa namanya, menginginkan juara, tetapi yang dijelasnya bahwa seorang anak itu, seorang murid itu yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan lomba itu akan menghasilkan juga, hasil yang baik, Bu, Oke, iya seperti Pak, itu, iya, Bu. iya, iya. Betul, betul Pak. Oke, nah sekarang Pak, eh, ini kan Pak Mulyadi menargetkan motivasi Aulia ini di skala 8 ya, mencapai angka 8, Pak. Kira-kira menurut Iya, Pak Bu. Mulyadi ya, karena Pak Mulyadi ini yang bersentuhan langsung dengan Aulia, kira-kira apa yang Pak Mulyadi bisa lakukan sehingga motivasi Aulia ini yang awalnya eh, berapa? 5 ya, itu 5, Bu. itu bisa mencapai level 8, Pak. Kira-kira apa yang bisa Pak Mulyadi lakukan? Iya, karena ini adalah berkaitan dengan, kegiatan lomba, Bu. Ini adalah, di luar proses Oke, pembelajaran, iya, maka, maka yang saya harus lakukan itu, Bu, jangan sampai Aulia ini, dia itu, merasa, apa namanya, ada kecemasan karena kebetulan saya itu adalah guru bidang studinya, Bu. iya, Kan iya. biasanya biasanya itu murid ketika guru yang bersangkutan atau guru bidang studinya itu yang memberikan atau yang menunjuk langsung itu biasanya itu ada rasa ketakutan, terus ada rasa cemas. Tetapi yang saya ingin lakukan di sini Bu, saya akan menyampaikan dulu sama teman-teman yang ada di sekolah saya Bu, untuk kira-kira yang mana pendekatan dengan guru yang mana yang Aulia dekati begitu Bu. Karena saya pikir bahwa mungkin dengan jalan ini sehingga teman guru yang satu ini bisa memberikan motivasi kepada Aulia Bu, sehingga bisa Oke, berubah. iya, 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 Pak. Paham, paham. Oke, Pak. Nah, sekarang kan sudah ada cara yang Pak Mulyadi temukan untuk bisa meningkatkan motivasi Aulia. Kira-kira Pak, kapan Pak Mulyadi ini mau melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu, karena kegiatan lomba ini Bu sudah dekat, jadi saya tidak bisa mengulur waktu lagi untuk Iya, uh, apa namanya, untuk minggu depan atau 2 minggu lagi ke belakang. iya. Tetapi ini karena tinggal menghitung hari Bu, jadi saya mungkin setelah ada masukan dari Ibu Fitra ini mungkin besok Bu saya sudah mau dulu berkolaborasi dengan teman dan selanjutnya langsung disampaikan kepada Aulia Bu. Oke. Jadi itu rencananya Pak ya. Oke. Iya Bu. Eh apalagi Pak, jadi apa yang Pak Mulya dijelaskan tadi, eh, mana yang paling mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Pak? Apakah ke gurunya dulu ataukah ke aulianya kah dulu? Iya, eee, seperti itu Bu, yang, rencana saya bahwa, saya kan sudah memberikan pendekatan sama Aulia, tetapi Aulianya itu masih,
apa namanya, motivasi untuk ikut lomba ini itu agak kurang saya lihat, Bu. Makanya, besok, saya itu akan mendekati teman karena saya lihat, Bu, di apa namanya, di sekolah ini, ada itu juga, biasa, guru bahasa Indonesia itu, Bu, yang selalu dekat dengan Aulia seperti dengan teman curhatnya. Maka itu yang saya mau dekati, Bu, dulu, Bu, untuk menyampaikan kepada Aulia jangan sampai dengan cara ini, Bu, Aulia bisa ikut dengan ini, Bu. Oke. Nah, jadi di sini Pak Mulyadi sudah tahu ya apa yang mau dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi si Aulia. Ya, Ya, Bu. nah sekarang Pak, kira-kira Pak ya, dari pembicaraan kita hari ini, ya beberapa menit ini, kira-kira apa yang Pak Mulyadi rasakan atau apa yang Pak Mulyadi dapatkan dari bincang-bincang kita ini, diskusi kita ini Pak? Eee, Alhamdulillah Ibu Fitra, saya sangat bersyukur, karena kemarin-kemarin Ibu Fitra saya itu bingung sekali bagaimana caranya supaya Aulia ini bisa termotivasi, ada Oke, dorongan. iya. Karena jujur saja Bu Fitra, Aulia ini adalah, satu-satunya bukan, andalan saya, tetapi, mengingat Bu kalau, kompetensi seperti ini apalagi kalau, saya sebagai guru seni, jelasnya saya bertanggung jawab penuh, Bu, di Iya dalam betul betul kegiatan Pak, iya ini. betul ya. Iya, dalam kegiatan ini, Bu, di mana ada kompetensi walaupun itu, kita tidak menginginkan juara, tetapi kita kan bersaing sehat, Bu. Jadi, dengan adanya masukan dari Ibu Fitra, saya sangat bersyukur dan berterima kasih, Bu. Iya Pak. Semoga ini adalah iya, Bu, semoga ini bisa bermanfaat, Bu. Ya, saya juga mengucapkan syukur Pak ya karena dari bincang-bincang kita ini Pak Mulyadi juga bisa mendapatkan masukan sehingga bisa mengambil keputusan apa yang tepat buat Ananda kita Aulia. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha Pak Mulyadi setelah kita selesai diskusi ini, bincang-bincang ini itu bisa meningkatkan motivasi Ananda Aulia. Oke Pak, mungkin masih ada yang mau diceritakan? Iya Bu, ini juga saya sudah bersyukur sekali Bu karena Ibu Fitra ini sudah meluangkan waktunya Bu, saya sudah menyita waktunya, Oh, enggak apa-apa Pak. dan Iya, iya, dan saya ini adalah sudah penghargaan yang luar biasa Bu, iya. saya mengucapkan banyak terima kasih Bu, Iya, dan sama-sama insya Pak Allah Mul. iya, dan insya Allah Bu, ke depannya semoga, tidak ada lagi ada kasus yang seperti ini Bu, tapi kita mengharapkan, kita bertemu kembali, dalam situasi yang berbeda Bu. Terima Iya, kasih Bu. ya sama-sama Pak Mulyadi. Saya sangat senang membantu Pak Mulyadi. Mudah-mudahan apa yang dari perbincangan kita ini bisa memberi manfaat untuk Pak Mulyadi, Ananda kita. Kemudian saya sendiri sebagai teman Pak Mulyadi, saya bersyukur karena bisa dijadikan tempat cerita oleh Pak Mulyadi. Jadi, bagaimana Pak Mulyadi? Apa masih ada yang perlu Iya Bu, dibahas? kalau begitu saya pamit Bu, Oh iya karena Pak ya. kebetulan nih Bu, saya mau, apa namanya, hubungi dulu itu yang, guru yang Gurunya saya ya, mau ya guru bahasa tanya Bu, iya. Indonesianya ya, Iya iya. Bu iya Bu. Ya terima kasih banyak lagi Bu, satu saya ucapkan dan saya pamit ya Bu. Ya silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mul.